Pondasi itu sedang dibangun sekarang. Pondasi itu sedang dibangun. Jadi teman-teman jangan kesusu. Kalau teman-teman membuat pondasi langsung dideki, langsung diinjak-injak, pondasinya gugur. Itu masalahnya teman-teman. Seperti apa pondasinya? Sabar. Ini titik di mana kami tidak bisa memberitahu. Meskipun kami tahu 15%, mungkin 7% yang bisa kami sampaikan. Mengapa? Ya karena seperti tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar malam ini? Mudah-mudahan teman-teman pada sehat semuanya ya. Ada background suara di belakang kan, ada rekan saya sedang bernegosiasi dengan seorang rekanan kerja di Kota Mubagu. Teman-teman, malam ini saya ingin bicara tentang bagaimana sikap seorang VTuber kepada situasi yang sedang dihadapi. Saya tidak ingin mengajari Anda untuk bagaimana Anda harus bersikap, tapi saya ingin menyampaikan satu materi. Dan ini kalau teman-teman dulu kuliah di bidang ekonomi lah, di ekonomi atau manajemen, ada materi-materi seperti ini. Teman-teman, di dalam kehidupan ini kita mempunyai satu otoritas. Setiap manusia, setiap orang itu punya otoritas yang kemudian disebut sebagai sikap. Nah gitu ya. Sikap itu adalah, kalau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai attitude, adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang peristiwa atau tentang orang. Ya, kalau Anda punya sikap atau Anda menyikapi atau bagaimana Anda menanggapi, merespon terhadap kejadian atau terhadap orang lain, nah itu di dalam kajian ini disebut sebagai sikap. Komponen sikap itu ada dua, yaitu kognitif sama afektif. Kalau kognitif itu urusannya dengan otak, dengan pemikiran, dengan logika. Kalau afektif itu urusannya dengan rasa, dengan hati, gitu ya. Artinya begini, sikap yang keluar dari pikiran, maka munculnya adalah opini. Kalau sikap itu bersumber dari afektif atau perasaan, maka yang muncul adalah emosi. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan kapan kita menyampaikan kritik secara logika dan kapan kita menyampaikan keberatan secara emosional. Seringkali itu tidak kita sadari. Lalu apakah sikap yang utama? Nah, jadi ada sikap yang utama di sini. Sikap yang utama adalah di dalam konteks bisnis adalah kepuasan kerja, teman-teman. Kepuasan kerja. Jadi kepuasan ini, ada teori tentang kepuasan itu membicarakan tentang bagaimana kalau orang puas dan bagaimana kalau orang tidak puas. Jadi kepuasan vis-a-vis ketidakpuasan gitu ya. Saya ingin menyampaikan kajian mulai dari sini supaya nanti teman-teman mengerti mengapa kemudian ada Pandawa 5, mengapa kemudian kami mendedikasikan waktu kami untuk menyampaikan kabar-kabar, menyampaikan hal-hal tentang video ini. Ini awalnya dari sini, teman-teman. Saya akan menyampaikan ini yang teman-teman yang sudah mengerti tentang teori kepuasan, nanti boleh komen di bawah ya. Nanti mengoreksi saya juga boleh, tidak ada masalah. Soalnya ini ilmu itu memang biasa ada hal-hal yang mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain yang juga memiliki kepengetahuan tentang itu. Teman-teman, kalau kita memberikan apresiasi terhadap apapun yang kita terima,
uh, dan berkaitan dengan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita sehari-hari, di sana ada namanya tingkat kebutuhan. Dan ini dirumuskan oleh Abraham Maslow menjadi piramida kebutuhan manusia. Piramida kebutuhan manusia itu sendiri ada 5 tingkat minimal lah ya. Memang Abraham Maslow membuatnya menjadi 5 tingkat ya. Paling bawah, paling semua orang membutuhkan, dan memang itu adalah basic atau dasar, dan pasti berkaitan dengan itu adalah fisiologis ya. Apa ya? Fisiologis itu kebutuhan fisik. Nah, fisiologis itu kebutuhan fisik. Misalnya makan, kebutuhan tentang gaji misalnya. Urusannya dengan hal-hal fisik, dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan perut lah, perut ke bawah ya, itu fisiologis, kebutuhan fisiologis. Ada kebutuhan yang di atas itu. Kalau kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, baru naik menjadi ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan tentang keamanan. Bagaimana keamanan kita di dalam lingkungan bisnis itu misalnya. Misal nih, di dalam berinvestasi, selain hasil yang itu merupakan tujuan utama, apa yang kedua yang dibutuhkan orang? Yaitu keamanan. Apakah diri kita, bisnis kita, aset kita di dalam bisnis itu aman atau tidak? Itu makanya kebutuhan itu adalah berada di tingkat yang kedua. Kalau yang kita kenal di sekolah dasar dulu, ada tingkat kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier ya. Nah, sampai ke kajian teoritis, Abraham Maslow membuat tingkatan-tingkatan yang lebih lebih spesifik ya. Kemudian yang tingkat berikutnya adalah kebutuhan sosial, social needs ya. Kemudian yang berikutnya adalah esteem needs. Esteem ini penghargaan. Jadi misalnya di dalam, kalau kebutuhan sosial tadi adalah bagaimana lingkungan sosial di dalam bisnis kita ini mendukung, sehingga kita bisa mendapat kebutuhan kita terhadap sosial. Kita bisa bersosialisasi, berkawan dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan siapa saja di dalam bisnis ini. Nah, itu adalah kebutuhan sosial. Kemudian di atas itu ada kebutuhan penghargaan, apakah keberadaan kita bisa dihargai, apakah kemudian kita mendapatkan promosi ya dari tempat kita bekerja atau berbisnis ya. Kemudian yang paling tinggi yang ini biasanya dibutuhkan oleh para manajer misalnya ya. Ya sebenarnya tidak para manajer, tapi orang-orang yang sudah naik level kebutuhannya, tidak hanya dari kebutuhan fisik yang dicari, ya bisa mencapai kebutuhan aktualisasi diri. Misalnya dia dalam berbisnis itu mencari apa nih, mencari ketenaran misalnya. Nah itu aktualisasi diri, teman-teman. Dan kebutuhan itu ketika terpenuhi di dalam satu lingkungan bisnis, maka akan menyebabkan orang menjadi puas. Paham ya? Oke. Teman-teman, saya ingin menyampaikan apa sih akibatnya orang yang puas. Kalau orang yang puas ya ketika bekerja dan dia merasa puas, maka ya dia akan rajin, dia akan mendukung, dia akan mempromosikan, dia akan mempromosikan bisnis itu, dia akan kemudian baik-baikin klien ya dan lain sebagainya. Ya kalau puas oke lah. Tapi saya tidak akan terlalu menjurus ke puas, tapi apa yang terjadi di video ini kan rata-rata atau bahkan bisa saya katakan semuanya, semuanya dalam keadaan yang sedang tidak puasa ini, sedang tidak puas ya. Jadi kalau kita bicara tentang teori kepuasan itu nanti ada paling tidak skalanya itu 5 minimal ya. Sangat puas, puas, agak puas, tidak puas, sangat tidak puas. Nah nih,
skala ini nanti akan menentukan bagaimana sikap masing-masing orang yang ada di dalam lingkungan. Dampak terhadap rasa tidak puas itu, nah, kalau rasa puas tadi udah ya, dan rasa puas bisa bermacam-macam, tapi saya tidak banyak mengeksplorasi rasa puas karena saat ini kenyataannya adalah di dalam bisnis ini lebih banyak yang tidak puas. Bahkan saya bisa mengatakan semuanya sedang tidak puas, gitu ya. Sedang tidak puas dengan apa yang bisa didapatkan dari video. Lalu apa dampak dari ketidakpuasan? Ternyata tidak semua yang tidak puas itu kemudian gembor. Tidak semua yang tidak puas itu kemudian komplain. Ternyata tidak begitu. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4. Ada 4 dampak minimal ya, ada 4 dampak yang bagi orang-orang yang tidak puas. Yang pertama, keluar dari organisasi. Jadi kalau kita bayangkan sebuah bisnis, sebuah perusahaan, sebuah lingkungan itu adalah organisasi, oke ya, organisasi, maka orang yang tidak puas ada yang tiba-tiba keluar, yang oleh Pak Effendi selalu disebut sebagai muntaber, mundur teratur tanpa berita. Itu tiba-tiba keluar gitu aja. Yang seperti itu banyak dan itu normal. Ini tidak membuat skala ini ya, teman-teman. Ini saya tidak sedang memetakan skala ya, tapi saya sedang menyampaikan akibatnya apa sih kalau orang tidak puas. Yaitu yang pertama, tiba-tiba keluar gitu aja, nggak banyak cincong tapi keluar gitu aja. Yang kedua adalah voice itu ucapan atau suara atau seseorang menyuarakan. Tadi kan saya di depan ada dari sikap itu ada kognitif sama afektif ya. Suara itu bersumber dari kognitif dan dari afektif. Nah, yang terjadi seringkali orang di video ini kemudian orang yang tiba-tiba menyampaikan keberatannya atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berasa mengganggu di sebuah grup, lalu tiba-tiba dikeluarkan ya itu yang mengeluarkan juga sikap. Itu sikap. Sikap itu bisa dari kognitif, bisa dari afektif. Tapi begini, tidak selalu orang yang bersuara itu adalah hater. Itu perlu kita ketahui pertama. Orang yang bersuara bisa jadi dia menyampaikan itu untuk memberikan evaluasi. Dia ingin secara aktif menyampaikan kritikan atau masukan atau sesuatu yang bisa membangun perusahaan. Tapi kadang-kadang karena begitu banyak grup ya, dan grup itu isinya begitu banyak orang, kadang-kadang munculnya kalau dari kognitif kadang-kadang direspon secara afektif. Itu terjadi. Dan tidak pelak kalau yang seperti ini bisa mengakibatkan perdebatan dan bisa saling hujat. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Dan memang tidak dilarang sebenarnya bahwa orang menyampaikan keberatan dengan dengan bersuara, dengan bicara ini itu. Yang penting konstruktif. Nah, ini konstruktif itu adalah orang yang menyampaikan pandangannya secara membangun. Jadi secara baik untuk membangun. Tapi karena ada yang juga komplain karena sudah lama menunggu dan capek dan duitnya hilang banyak, merasa hilang banyak. Meskipun sebenarnya dijamin nggak akan hilang. Kalau on akan balik ya. Tapi karena lama dan banyak urusan yang belum selesai oleh dirinya sehingga kadang-kadang seperti itu. Ini yang voice ya. Tapi ingat teman-teman, di antara orang yang tiba-tiba keluar, orang-orang yang banyak menyampaikan komplain, itu ada juga dampak dari ketidakpuasan. Itu justru menunjukkan loyalitas yang tinggi. Loyalitas di sini. Loyalitas itu adalah satu sikap. Dan dia bisa dari afektif maupun kognitif
yang mendukung terhadap pihak yang dia tidak puas terhadapnya untuk apa? Melakukan perbaikan agar kondisi-kondisi yang ada, kondisi-kondisi yang terjadi yang membuat tidak puas itu kemudian membaik. Nah, ini. Nah, dan yang terakhir adalah di antara dampak yang timbul dari ketidakpuasan adalah pengabaian. Orang-orang yang abai ya, nggak ngomong, nggak, pokoknya keluar juga enggak, menyampaikan pendapat enggak, ngomong enggak, ya itu abai. Ada orang yang gini, orang itu ada yang abai dan dia memang membiarkan, mau ambruk ya biarin, mau bubar ya biarin, mau baik ya terserah. Nah, itu mengabaikan. Tapi yang pertama tadi, yang tiba-tiba keluar, itu orang-orang yang seperti itu bukan abai kan? Dia udah keluar gitu aja. Kalau yang mengabaikan dia keluar enggak, di dalam enggak wis poe ra urus gitu. Nah, oke. Kita akan fokus pada yang loyalty. Orang yang tidak puas tapi tumbuh di dalam dirinya loyal. Loyalitas untuk tidak hanya menunggu tapi juga membantu supaya perbaikan itu segera terjadi. Kondisi segera membaik. Nah, itulah yang terjadi pada kami, teman-teman. Pada kami juga pada beberapa orang yang lain yang juga apakah mereka para diamond maupun siapa saja yang care kemudian membentuk grup-grup VTuber sejati dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang loyal. Orang-orang yang loyal ini kemudian membentuk satu upaya atau membentuk satu pergerakan untuk mengupayakan bantuan kepada pihak manajemen VTube supaya dengan cara apa entah yang barangkali bisa dilakukan bisa membantu VTube ini on kembali. Salah satu teman-teman yang lain saya tidak terlalu ngerti apa yang dilakukan untuk membantu, meskipun mereka pasti ingin, karena tidak sedikit yang menyampaikan pada saya juga bahwa mereka ingin membantu. Misalnya Pak Kiai Mandale Rianto nih. Beliau berkali-kali menyampaikan kepada saya, pada Bro Ferry, pada Bro Chris, pada Pak Effendi, bahkan berbicara dengan Pak Fernando, ketemu Pak Semi, untuk karena merasa care, merasa ingin membantu, ayo apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, tapi kemudian beliau membuat aliansi bersama Gus Sigit dan Bro Chris untuk membuat grup itu KVI ya, Keluarga VTuber Indonesia. Oke, teman-teman, bagaimana kami kok para konten kreator ini meskipun dicerca, dimaki-maki, di apa segala macam, kami tetap berdiri di sini menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan dan tutup mulut terhadap apa yang tidak bisa kami sampaikan. Oke, ini yang disebut sebagai loyalitas dan sikap yang muncul pada kami adalah sikap positif. Mengapa? Kalau kita flashback ke belakang, teman-teman, di awal-awal VTube ini di take down oleh pemerintah, kami jumlahnya tidak sedikit. Tentu teman-teman dulu ingat, ada 12-14 orang. Yang sebelumnya ada 30 sebenarnya, tapi kemudian karena berbagai alasan, ada yang pengen berhenti dulu, menunggu wait and see gitu. Ada juga yang memang ada kesibukan lain sehingga tidak meneruskan kegiatan news atau memberikan kabar ini, sampai pada titik di mana kami ada 14 orang, kemudian berkurang 2 karena yang 2 ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan ketika itu, jadi 12. Berjalannya waktu, teman-teman, kami terus membuat berbagai upaya berembuk dalam Zoom. Waktu itu masih Zoom, belum bisa ketemu secara langsung baik antar konten kreator maupun dengan manajemen. Kami hanya Zoom ya. Ada teman-teman misalnya seperti Pak Louis ya, ada misalnya Anto Green Farm, ada
Tony Aleng-Leng dan lain sebagainya ya. Banyak teman-teman yang ketika itu masih berada di dalam sebuah kelompok yang memang kami terus saling share. Tapi karena memang semakin ke sini, setiap orang mempunyai hak untuk fokus kemana. Nah, rupanya seperti Bro Tony Aleng-Leng, kemudian dia fokus ke PI Network misalnya ya. Teman-teman yang suka PI Network bisa lihat konten-konten dia. Ya. Ada juga yang lebih fokus kembali kepada pertaniannya ya. Ada juga kalau Bro Louis saya belum tahu persis apa yang dia kerjakan sekarang, tapi kemudian menahan diri untuk tidak bersama kami. Akhirnya pada titik di mana kami berenam sekarang teman-teman ya. Teman-teman semuanya tahu, makanya terbentuk kami tidak membentuk, tapi nggak tahu ini malah hater dulu yang menamai Pandawa 5 gitu. Pandawa 5 karena kebetulan mereka lebih mengenal nama-nama yang 5, padahal ada satu nama lain Gus Sigit yang mungkin ketika itu tidak disebut sama orang itu karena tidak mengenal. Sebenarnya kami ada 6, tapi kemudian Pandawa 5 plus Gus Sigit. Oke, tidak apa-apa. Apapun itu, teman-teman, itu semua terjadi bukan kebetulan. Kami melalui proses yang tidak instan. Kami melalui penggodokan, bukan digodok sama manajemen ya. Digodok oleh keadaan, digodok oleh perkembangan situasi. Perkembangan itu bukan selalu baik ya. Perkembangan kadang memburuk, perkembangan kadang buruk, terus memburuk lagi, membaik lagi, tapi overall membaik. Tapi yang dinamakan perkembangan tidak kemudian dari kecil membesar tanpa menyusut sama sekali, enggak. Namanya perjalanan usaha, perjalanan yang kami sebut sebagai perjuangan untuk mencapai VTube, untuk mencapai titik VTube on, itu bukan perjuangan yang mudah. Sehingga tadi siang ada yang di grup Goal ya. Saya tahu beliau adalah VTuber sejati yang lama mendukung kami, bahkan rela fight dengan hater ketika itu. Tapi hari ini saya melihat beliau sudah mungkin benar-benar sudah capek. Tadi sempat menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang membangun opini hoax. Itu saya ingin meluruskan di dalam konten ini bahwa kami sampai titik ini, kami mengalami begitu banyak penggodokan, kami mengalami begitu banyak rintangan, kami mengalami apa istilahnya? Kalau tadinya banyak jadi sedikit, apalah istilahnya? Seleksi alam ya, seleksi alam, di mana orang yang masih ada sekarang adalah orang-orang yang benar-benar semangatnya tetap menyala meskipun tantangannya begitu berat. Kami bukan mengharapkan applause, teman-teman. Tidak. Kami juga bukan mengharapkan penghargaan. Kami bahkan tidak digaji. Ya, kalau teman-teman tanya apakah penghasilan dari VTube menyenangkan, cukup puas dengan penghasilan VTube, dengan penghasilan YouTube selama membuat konten-konten ini, teman-teman bisa lihat satu bulannya kami nggak pernah sampai 2 juta. Jadi, satu bulannya hanya sampai ambang batas. Bahkan ada bulan-bulan seperti bulan ini nggak akan nyampe, karena saya sangat jarang membuat dan sudah pernah disampaikan Bro Ferry ya. Kadang 2 bulan, 3 bulan tidak dibayar oleh YouTube karena memang nggak sampai target yang ditetapkan oleh YouTube. Ambang batas target paling kecil, viewer paling sedikit untuk bisa mendapatkan reward. Jadi kalau tentang itu benar-benar tidak, teman-teman. Tapi kami dari apa yang tadi saya paparkan di depan tentang teori kepuasan,
dan tentang teori sikap terhadap kejadian, peristiwa, dan orang. Kami mengalami semua itu sampai detik ini. Seandainya bukan karena satu keyakinan yang berdasarkan apa yang kami lihat, sudah disampaikan Bro Kris, sudah disampaikan Pak Effendi, bagaimana kami melihat proses itu, meskipun yang kami lihat itu sedikit segini. Kalau dari sekian, kami melihat segini, ya, 10%, 15%, 20%. Tapi itu cukup membuat kami yakin bahwa VTube ini akan on. Saya mengatakan pasti on karena apa? Diperjuangkan sampai on, bukan sampai titik darah penghabisan. Bukan sampai mati, bukan sampai tidak berdaya lagi, bukan. Tapi diperjuangkan sampai on apapun caranya. Ya, tentu apapun caranya ini ya cara yang akan membuat VTuber mendapatkan haknya. Itu. Nah, yang kami lihat dari misalnya 15% yang kami lihat, tidak semuanya bisa kami sampaikan. Karena 15% itu saja, yang kami tahu itu saja. Kalau dipublikasikan seluruhnya, bisa luar biasa gejolaknya, teman-teman. Gejolaknya luar biasa. Gejolak sampai bisa ke hater, bisa ada yang mengganjal, bisa ada yang membuat bisa menyebabkan orang-orang yang di luar sana yang tidak suka dengan video, bukan para VTuber ya, saya ngomong para haters, itu bisa mengambil simpul-simpul di mana mereka membuat serangan, sehingga membuat membuat ganjalan, membuat bisa di sliding misalnya. Kita lihat bagaimana dulu memperjuangkan normalisasi saja seperti itu, padahal kita sudah sangat hati-hati di dalam menyampaikan informasi, tapi satu boom informasi kecil yang kita sampaikan ternyata boom langsung membuat kita kelepek-kelepek, karena memang sebelum on ini benar-benar tanah yang kita injak ini rapuh, teman-teman. Rapuh. Mengapa rapuh? Ya karena kita belum on. Gitu loh. Tapi sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa ketika nanti on dan masyarakat luas mulai mengetahui apa sebenarnya yang diperjuangkan, yang sedang kita perjuangkan ini, mereka akan tidak bisa ngomong apa-apa. Mereka akan gini. Gitu, teman-teman. Why? Karena kita kalau sudah on, kita berada menginjak pondasi yang sangat kuat. Pondasi itu sedang dibangun sekarang. Pondasi itu sedang dibangun. Jadi teman-teman jangan kesusu. Kalau teman-teman membuat pondasi langsung dideki, langsung diinjak-injak, pondasinya gugur. Itu masalahnya, teman-teman. Seperti apa pondasinya? Sabar. Sabar. Ini titik di mana kami tidak bisa memberitahu. Meskipun kami tahu 15%, mungkin 7% yang bisa kami sampaikan. Mengapa? Ya karena seperti tadi. Kalau kita berikan tahu semuanya, boom, diinjak, selesai kita. Anda tentu tidak ingin selesai. Anda tentu tidak ingin semuanya berantakan. Sama seperti saya tidak ingin berantakan, maka kita semuanya harus berhati-hati dan harus sabar. Doakan kami, doakan semua para pejuang di sana. Mudah-mudahan semuanya akan menghasilkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.